guys, saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok Cincang Squad. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang semua pelajaran tentang Ibu Tias, yaitu saya di bagian membuat video akan menjelaskan tentang proposal dan gimana sih kegiatan produk membuat produk yang kita jual. Yuk ikutin saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gimana sih membuat yang kita jual. Sebenarnya ada 3 yang kita bikin, yaitu lumpia ubi ungu, tahu walik, sama cirambai. Ya biasa aja sih ya guys, cuma tuh menarik. Kita membuat memasak itu kita sambil kayak cerita-cerita, nyanyi-nyanyi, sambil ketawa-tawa. Ya ada keselnya juga sih, kayak apa sih harus gimana ya, kayak harus disuruh-suruh aja, nggak ngerti sendiri tuh. Ya namanya juga anak muda, sayanya sendiri juga begitu guys. Oke. Letak keseruannya itu di situ, dan letak keseriusannya itu pas kita memasak-masaknya ya guys. Kita membuat lumpia ubi ungu itu, sumpah guys, nggak bohong, capek banget. Soalnya banyak banget pesanannya, ya Allah. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua itu bikin tahu walik. Sebenarnya kita ragu karena bikin tahu walik itu kan seharusnya tahunya kering, cuma itu agak basah guys. Jadi gimana ya, takut gagal lah, ngerti kan, namanya juga anak muda. Dan yang ketiga, bikin cirambai. Bikin cirambai itu sih lucu karena kita harus memakai tenaga dalam, karena kita harus ngitung-ngitungin gulung-gulungnya tuh kayak harus alami tuh guys, nggak pakai penggilingan gitu. Oke guys, ini kita lagi bikin. Sepertinya udah sih kalau misalkan yang proposal. Yang kedua, yang proposal. Kalau misalnya proposal itu ya biasa aja, cuma pusing guys. Pusingnya itu di bagian penghitungannya. Proposal kan tahu sendiri, ngetik di komputer. Ya biasa aja sih ngetik di komputernya mah. Cuma agak bingung karena kita kan masih SMA ya, belum terlalu mengerti tentang proposal itu gimana. Jadi kita harus diajarin dulu sama sama guru mata pelajaran kita gitu. Udah sih dari saya gitu aja. Next. Ini kita lagi bikin proposal. Saya ingin menceritakan tentang praktek di BC. Awal-awal kita menata pulpen dan buku dengan sesuai ukuran dan warna. Dan habis itu kita kan melihat di kulkas, oh ada yang kosong nih. Kita mau mengisi ulang atau stok barang yang baru. Jadi kita stok, kita melihat di rak-rak, wah sabunnya ada yang kosong nih. Mari kita isi dan stok kembali dan menata yang rapi.
Ini kita lagi di Bise atau bisa dibilang Spelza Mart. Selamat Nanti dulu. Selamat datang di Spelza Mart. Selamat berbelanja. Kita pengen video. Tuku. Sewu. Iya, di pindah lokasi ya, terserah kalian, pokoknya lokasi yang kemarin dipelajari. Dan selanjutnya saya ingin menceritakan BTS-nya. Apa ya? Kayak ragu-ragu dan deg-degan, seru dan asik juga sih. Tapi namanya juga BTS, ada seru-serunya gitu loh. Halo guys, saya Dea. Kali ini saya akan menjelaskan tentang shopping. Praktek kali ini kita juga selain berjualan offline, kita juga disuruh berjualan online. Dan kita juga memilih produknya itu yaitu Cirambai. Dan kita praktek dengan cara memesan produk kita sendiri, mempacking sendiri, dan kita juga mengirim ke pengiriman Shopee Express sendiri ke sana. Dan selain itu kita juga mempackingnya itu sendiri karena kita juga belajar. Karena baru pertama kali ya, wajar saja jika packingnya kurang baik. Jadi ya senang juga sih bisa belajar kayak gitu, bisa tahu. Jadi kita tahu gimana susahnya mempacking. Dan selain itu kita juga belajar mencetak resi paket kita sendiri, dan kita diajari cukup mudah tapi ya agak sulit sedikit, tapi kita bisa membuatnya karena kita juga belajar. Ini kita akan menjual produk kita sendiri ke Shopee. Biarkan dulu nanti sampai kode resinya keluar. Ini di sini. Nah, itu sudah keluar, terus cetak label. Yang lainnya juga lihat ya. Cetak label, cetak dokumen. Terus print. Nah, miring sobek kayak waktu nota tuh. Oh, gini. Nah, gitu. Nah, diperlihatkan ke kamera. Oke, itu. Ya. Tahap membungkus paket. Proses pengiriman. Dan selain Shopee, kita juga diajarin mesin kasir. Pertama kali kita belajar sama Ibu Tias. Dari awal download, belajar untuk daftar, nama, sama praktek sama mesinnya. Dan setelah itu, besoknya kita langsung belajar secara langsung, praktekin secara langsung
bersama konsumen. Ya awal-awal emang agak ribet karena konsumennya berdatangan langsung rame, dan kita juga bingung karena yang handle saya sendirian. Saya juga bingung menghadapinya karena sangat rame. Jadi kita bisa menghandlenya dengan baik dan semuanya lancar. Halo guys, saya di sini akan menceritakan tentang promosi kita pas penjualan. Sebelum penjualan. Nah, kita tuh di situ tuh pas promosi nggak berjalan lancar, soalnya kan malu ya, walaupun kita udah daftar begituan ya udah gitu juga kan, tapi masih tetap malu. Tapi nggak apa-apa, kita tuh di situ tuh promosi ke kelas kita dulu. Nah, terus ke kelasnya yang lain, kelas 10, kelas 11, terus sama guru-guru juga. Tahap promosi. Kalau ini udah dimasak kan? Kalau ini mentahan kita jual. Yaudah aku mau ini deh, satu. Ini aku mau ini. Yang rasa apa, keju apa coklat? Kalau dua rasa bisa nggak? Boleh. Kamu mau nggak? Aku mau ini aja. Berarti nanti namanya satu aja ya? Yang namanya aku aja. Coba dari sini. Oke, terima kasih kakak. Kita juga di situ diajarin daftar affiliate TikTok. Nah, ternyata daftar affiliate TikTok itu sangat mudah. Nah, pas udah daftar affiliate TikTok, kita juga di situ bisa mempromosikan produk orang lain biar kita mendapatkan komisi. Daftar afiliasi TikTok. Hai guys, saya Putri. Di sini saya akan menceritakan proses kita membuat link ID. Jadi link ID itu kita dapat mengumpulkan semua media sosial kita jadi satu biar konsumen atau ya orang lain tuh gampang gitu buat mengunjungi website kita. Terus juga pas buat link ID tuh kita agak kebingungan soalnya pertama kali juga kan. Lumayan gampang sih, soalnya kayak tinggal masukin link-link media sosial kita aja di situ. Terus juga itu tuh ngebantu banget, apalagi buat kita yang sedang jualan online atau influencer atau apa gitu. Itu tuh ngemudahin banget pokoknya. Seru juga pas buatnya, kita juga bisa tahu gitu. Daftar, link ID, klik, sign up free. Masuk dengan akun Google. Buat username di link kalian, lalu buat passwordnya. Jangan lupa dicatat atau disimpan passwordnya. Kemudian masukkan nomor handphone yang aktif. Lalu klik confirm. Selanjutnya masukkan namanya. Setelah itu pilih sesuai bidang kalian. Oke guys, gitu aja. Oke guys, sekarang saya bakal ngejelasin tentang cara kita belajar di stock of name. Jadi tuh stock of name tuh kayak kita bisa mengelola barang-barang yang ada di gudang. Jadi itu kita bisa tahu kalau kita untung atau ruginya. Pas belajar stock of name tuh
kayak pusing, soalnya kan baru perdana juga. Jadi kita tuh harus teliti, terus juga apa kita harus ngerti rumus-rumusnya yang dijelasin oleh Ibu Tias tuh kayak gimana. Kalau misalkan kita keliru satu atau beberapa juga itu tuh bakal mengubah semuanya jadi nggak sama. Oke guys, segitu aja dari saya. Bye. Tahap stack of nama. Hai guys, sekian video dari kami.